Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hasna dari Prodi Manajemen Pajak. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi pertemuan keempat dari mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai reference tab. Yang pertama ada Task Table of Contents. Grup ini berisi dengan tool atau alat yang dapat digunakan untuk membuat tabel dari konten yang ada pada isi halaman dokumen. Tabel konten ini dapat digunakan untuk membuat daftar isi otomatis atau bisa dibilang membuat daftar isi dengan mudah. Dengan tool atau alat yang ada pada grup Table of Contents, kita dapat dengan mudah membuat daftar isi tanpa perlu melihat judul atau subjudul yang ada pada isi halaman. Kesalahan dalam memberikan nomor halaman pada daftar isi. Pada grup Table of Contents terdapat tiga buah tool atau alat yang dapat kita gunakan. Dalam tool ini terdapat beberapa ikon, di antaranya A. Table of Contents. Table of Contents berfungsi untuk membuat tabel data dari judul atau subjudul yang ada pada isi halaman. Pada tool atau alat ini terdapat beberapa jenis tabel konten yang dapat kita gunakan setelah kita menandai judul atau subjudul dengan button style yang ada pada tab Home. Kita dapat mengubah bentuk table of content sesuai dengan keinginan kita. B. Ada add text. Add text berfungsi untuk menambahkan paragraf ke dalam table of content sehingga dapat ditandai dengan level 1, level 2, level 3 agar dapat terbaca pada table of content. C. Ada update table. Update table berguna untuk memperbarui data dari table of content ketika kita melakukan penambahan atau pengurangan dari judul atau subjudul yang sudah kita tandai. Ada dua hal yang diperbarui pada table of contents, yaitu daftar judul atau subjudul yang ditambah dan letak judul atau subjudul berada di halaman keberapa. Selanjutnya ada task footnotes. Grup ini berisi dengan tool atau alat yang dapat kita gunakan untuk membuat dan mengatur rujukan atau referensi yang ada pada buku atau halaman. Pada buku atau halaman yang lengkap, tentu akan ada footnotes atau catatan kaki yang biasa digunakan untuk membantu menerangkan arti kata kepada pembaca. Pada grup footnotes terdapat empat buah tool atau alat yang dapat kita gunakan. Yang pertama ada insert footnote. Insert footnote ini berfungsi untuk menambahkan catatan kaki ke dalam dokumen dan meletakkannya pada bawah halaman dokumen. Yang kedua ada insert endnote. Insert note ini berfungsi untuk menambahkan catatan kaki pada bawah dokumen, memiliki fungsi yang hampir sama dengan footnote. Yang berbeda, insert endnote ini digunakan untuk memberikan catatan kaki pada akhir tab. Yang ketiga ada next footnote. Next footnote berfungsi untuk mengarahkan atau menunjukkan catatan kaki yang ada pada dokumen sehingga Anda tidak perlu bingung untuk mencari catatan kaki secara manual. Yang selanjutnya adalah show notes. Show notes berfungsi untuk menunjukkan kata yang ditunjukkan mengarah ke catatan kaki sehingga kita bisa tahu pasangan dari nomor dengan catatan kaki. Selanjutnya ada task caption. Grup ini berisi dengan tool atau alat yang berfungsi untuk memberikan keterangan pada gambar, diagram, atau objek lain yang ada pada isi halaman dokumen tersebut. Biasanya, gambar yang ada pada isi dokumen perlu diberikan catatan kaki agar si pembaca mengerti apa maksud dari gambar tersebut, meskipun gambar juga dapat digunakan untuk memperjelas maksud dari isi buku atau makalah yang kita buat. Pada grup caption, terdapat 4 buah tool atau alat yang bisa kita gunakan untuk membuat catatan pada gambar. Yang pertama ada insert caption. Insert caption berfungsi untuk menambahkan keterangan dari gambar atau ilustrasi yang ada pada isi halaman dokumen. Yang kedua ada insert table of figures. Insert table of figures berguna untuk menambahkan daftar untuk gambar yang
yang ada pada dokumen agar kita dapat melihat gambar apa saja yang ada pada dokumen kita. Dengan daftar ini, pembaca tidak perlu bingung untuk mencari gambar yang ada pada dokumen tersebut. Selanjutnya ada update table. Update table berfungsi untuk memperbarui daftar gambar yang kita buat pada dokumen sehingga kita dapat merubah daftar gambar sesuai dengan kebutuhan kita. Secara otomatis, Microsoft Word 2007 akan mengurutkan gambar yang kita tambahkan pada dokumen. Selanjutnya ada cross reference. Cross reference pada group reference berfungsi untuk menambahkan referensi lain ke dalam referensi yang sudah kita buat agar jika ada memiliki kata dengan referensi yang sama, maka kita tidak perlu menuliskan berulang kali. Kita cukup menghubungkannya dengan menggunakan tool atau alat cross reference. Selanjutnya ada tags index. Grup ini berisi tool atau alat yang digunakan untuk membuat daftar kata masukan yang baru pada dokumen, sehingga kita dapat membedakan kata lama dengan kata yang baru kita tambahkan ke dalam dokumen. Pada grup index, terdapat 3 buah tool atau alat yang dapat kita gunakan untuk mengatur kata yang ingin kita indeks. Dalam teks ini terdapat beberapa ikon, diantaranya yang pertama ada mark entry. Mark entry berfungsi untuk menandai kata yang baru kita tambahkan ke dalam dokumen, sehingga kita dapat membedakan kata lama dengan kata yang baru kita tambahkan. Selanjutnya ada insert index. Insert index berfungsi untuk menambahkan daftar kata yang sudah kita indeks ke dalam dokumen, sehingga kita tidak perlu mencatat secara manual dan mengingat semua kata yang ingin ditambahkan. Yang selanjutnya adalah update index. Update index berfungsi untuk memperbarui daftar kata yang diindekskan sehingga kita dapat merubah daftar indeks sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada tags table of authorized tags. Table of authorized tags. Grup ini berisi dengan tool atau alat yang dapat kita gunakan untuk membantu kita untuk menandai, menambahkan kata atau kalimat kutipan ke dalam daftar authorities. Pada grup table of authorities ini terdapat 3 buah tool atau alat yang dapat kita gunakan untuk mengatur daftar authorities. Dalam teks ini terdapat beberapa ikon, diantaranya mark citation. Mark citation ini berfungsi untuk menandai kata atau kalimat yang akan dimasukkan ke dalam table authorities. Yang kedua ada insert table of authorities. Insert table of authorities berfungsi atau berguna untuk menambahkan daftar table of authorities ke dalam dokumen. Yang ketiga ada update table. Update table berfungsi untuk memperbaharui daftar table of authorities yang sudah kita buat. Selanjutnya adalah task citation and biography. Pada grup citation and biography ini terdapat 4 menu, yaitu insert citation. Menu ini digunakan untuk menyisipkan kutipan langsung pada daerah kursor yang aktif. Yang selanjutnya adalah manage source. Menu ini digunakan untuk mengelola seluruh sumber kutipan yang sudah disisipkan di semua bagian atau dokumen. Selanjutnya ada style. Menu ini digunakan untuk memilih bentuk biografi. Selanjutnya adalah biografi. Menu ini digunakan untuk menyisipkan daftar pustaka ke dalam file dokumen yang aktif. Selanjutnya adalah task caption. Di Microsoft Word, selain proses menyisipkan gambar ke dokumen cukup mudah, kita juga dapat menyisipkan keterangan atau caption ke gambar dengan mudah. Microsoft Word menyediakan fitur yang ditunjukkan untuk masuk ini. Berikut adalah cara menyisipkan keterangan caption ke gambar dokumen Microsoft Word. A. Jalankan aplikasi Microsoft Word. Selanjutnya, buka dokumen berisi gambar yang ingin diberi keterangan atau caption. B. Klik gambar untuk menyelesaikannya. Pastikan kita telah berada di tab Reference dan kemudian klik tombol Insert Caption.
alternatif lainnya, kita dapat mengklik kanan tombol mouse tepat di gambar untuk menampilkan daftar menu pintas dan kemudian pilih insert caption. Selanjutnya, di kotak dialog caption yang muncul, pilih label yang akan disertakan. Bila ingin menggunakan label sendiri, misalnya label gambar, buat label terlebih dahulu menggunakan tombol New Label. D. Tulis keterangan caption yang akan disisipkan ke gambar. E. Dan kemudian klik tombol OK. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.